PSI bikin Anies makin pusing soal kemana sisa dana bansos 560 miliar rupiah. Ditulis oleh Exerdi di seworld.com. Transparansi anggaran jangan terlalu banyak diharapkan pada gubernur era sekarang. Transparansi yang digaungkan era gubernur sebelumnya telah mati saat ini. Semua itu cuma wacana manis yang keluar dari mulut penata kata yang penuh dengan kebohongan. Hari pertama menjabat saja sudah ketahuan arahnya. Anggaran yang sangat besar diberikan buat DKI Jakarta, tapi hasil pembangunan seolah tidak dirasakan secara maksimal dan signifikan. Ibarat Anda diberi modal besar tapi return of investment sangat minim, yang bisa disebut rugi dan not worth it. Berita soal lepasnya tanggung jawab Anies dalam pembiayaan bantuan sosial kepada 1,1 juta warga menjadi heboh. Kabarnya karena kehabisan dana, Pemprov DKI meminta pusat yang bertanggung jawab lepas tangan tanpa disertai rasa malu dan bersalah. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menilai Pemprov DKI Jakarta lari dari tanggung jawab karena mengalihkan pembiayaan bantuan sosial 1,1 juta warga terdampak wabah corona di Jakarta ke pemerintah pusat. Jutaan masyarakat saat ini hidup menderita akibat pandemi COVID-19. Bukan waktunya melempar tanggung jawab, kata Eneng Malianasari. Eneng mengatakan anggaran untuk bansos masih ada. Toh anggarannya juga masih tersedia kok, katanya dia. Eneng menjelaskan Pemprov DKI memperkirakan realisasi APBD 2020 hanya 47 triliun dari rencana 88 triliun rupiah. Berdasarkan situs dashboard BPKD Jakarta.go.id, realisasi pendapatan saat ini sebesar 15,4 triliun. Sementara itu sesuai Pergub nomor 28/2020, Pemprov DKI menambah anggaran belanja tidak terduga atau BTT senilai 844 miliar. Di dalamnya terdapat alokasi bansos untuk 4 tahap pembagian dengan nilai total 747 miliar. Anggaran bansos tahap 1 sekitar 187 miliar. Masih tersisa dana 560 miliar untuk 3 kali pembagian bansos berikutnya. Pertanyaannya, jika tidak digunakan untuk bansos, kemana uang tersebut, kata Eneng. Saat ini lanjut Eneng, distribusi bansos dari Pemprov DKI tahap 2 ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan dengan dalih perbaikan data. Pemprov DKI lagi-lagi dinilai lari dari kewajiban karena pengeluaran anggaran untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak penting dan tidak mendesak terus berjalan dan tidak memberikan prioritas pada penanganan corona. Contohnya rencananya pembangunan 6 ruang terbuka hijau atau RTH senilai 14,2 miliar yang terus berjalan. Jika memang anggarannya masih kurang, Pemprov DKI masih punya pilihan lain yaitu mendesak komitmen fee Formula E tahun 2021 senilai 200 miliar dikembalikan untuk biaya bansos. Dan selain itu, realisasi anggaran penanganan COVID-19 sebesar 10,6 triliun juga tidak begitu jelas peruntukannya. Data realisasi belanja anggaran tidak transparan, sehingga susah untuk dimonitor, kata dia. Tidak transparan. Sejak kapan Anies bisa transparan? Mudah saja, contoh kecilnya, suruh dia jelaskan dengan rinci uang operasional gubernur selama ini dia pakai buat apa. Jumlahnya miliaran, meski tidak wajib. Tapi gubernur dulu bisa jelaskan dengan detail dan tidak digunakan untuk hal-hal tersembunyi. Padahal kalau memang keberpihakan kepada rakyat, uang operasional itu bisa disisihkan sedikit untuk bansos. Soal transparan, contoh lainnya, coba tanya pohon-pohon yang ditebang di Monas dalam rangka penyelenggaraan ajang balap Formula E. Dikemanakan? Katanya disehatkan di kebun. Tapi sampai sekarang nasibnya entah gimana, misterius keberadaannya. Jadi PSI mau tanya di mana sisa bansos sebesar 560 miliar itu. Sama saja bertanya kepada rumput yang berjoget, takkan dijawab. Dari awal saja sudah tidak transparan. Ya mungkin inilah nasib yang harus ditanggung warga Jakarta, dipimpin oleh pemimpin yang makin hari makin ketahuan topeng aslinya. Tak sanggup bekerja, langsung lempar tanggung jawab ke pihak lain. Sebenarnya anggaran sangat masif, tapi karena tidak transparan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di baliknya. Dan semua harus pasrah melihat semua ini terjadi. Miris bukan?
Anies kian hari kian pusing, awal tahun diterpa masalah banjir, tidak becus tangani, tidak lama kemudian masalah soal Formula E, tidak becus dan banyak misteri, sekarang wabah corona, tidak becus juga, pusing gak nih Pak Anies, dikejar-kejar terus kayak bayangan yang menempel. Begini mau nyalon 2024, mungkin kulit muka sudah lebih tebal dari brankas duit. Bagaimana menurut Anda?